MNC Investama Terbuka. Sebelumnya Bakti Investama Terbuka atau biasa disebut saham BHIT didirikan 2 November 1989 dan beroperasi secara komersial mulai tahun 1989. Kegiatan saham BHIT terutama meliputi bidang perindustrian, pertambangan, pengangkutan, pertanian, pembangunan, pemborongan, jasa dan perdagangan. Penawaran umum perdana saham BHIT IPO kepada masyarakat sebanyak 123 juta lembar dengan nilai nominal Rp500 per saham dengan harga penawaran Rp700 per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 24 November tahun 1997. Saham BHIT memiliki aset sebesar Rp69,55 triliun dengan pendapatan sebesar Rp18 triliun per tahun pada tahun 2022, Rp16 triliun tahun 2021, Rp14 triliun tahun 2020, Rp15 triliun tahun 2019, Rp14 triliun tahun 2018. Perusahaan mencatatkan laba positif 5 tahun berturut-turut, dari tahun 2018 sampai tahun 2022, dengan mencetak earning per share positif. Secara grafik 6 bulan terakhir, pada perdagangan hari ini saham BHIT berada pada antara 52 sampai 60. Dan apabila dilihat secara grafik 5 tahun berada di titik support adalah titik atau area terendah yang tidak dapat ditembus dengan pergerakan harga yang menurun. Dengan nilai price book value 0,27 dan per 4,76 kali. Maka saham BHIT dapat dikatakan murah karena nilai saham masih di bawah nilai 1. PT MNC Asia Holding Terbuka atau disebut dengan BHIT mengumumkan kinerja keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret tahun 2023 dengan pendapatan bersih sebesar Rp4,69 triliun. Pendapatan tersebut berasal dari iklan non-digital sebesar 26,3% dari total pendapatan. Diikuti oleh pertambangan 15,6%, iklan digital 15,2%, TV berbayar dan broadband 13,6%, konten 7,3%, bank 7,3%, pembiayaan, efek, dan asuransi non-digital 6,5%, subscription 2,6%, pembiayaan, efek, dan asuransi digital 1,4% dan lain-lain 4,2%. Apa yang harus kita lakukan? Pertimbangan saham BHIT sudah 26 tahun melantai di bursa, secara grafik berada di posisi support, dan PBV sebesar 0,26. Membukukan laba pendapatan hampir 18 triliun pada tahun 2022, maka untuk investasi jangka menengah dan panjang, saham perusahaan ini layak untuk dikoleksi. Segala tulisan dan analisa yang saya share, tidak dimaksud sebagai suatu rekomendasi atau anjuran untuk ikut membeli atau menjual suatu instrumen investasi. Dan tidak bertanggung jawab terhadap kerugian baik langsung maupun tidak langsung yang ditimbulkan oleh investor atau trader yang timbul dari tindakan membeli atau menjual instrumen investasi. Apabila info ini bermanfaat, jangan lupa klik, komen, dan subscribe.